Jadi kan adalah opini kayak gini yang kemarin lewat di berandaku ya kan. Begitu lewat opini ini, aku datangi langsung akun ibu itu. Aku tanya sama dia, ibu kok bisa bilang jilbab ini masalah furu'iyah? Mana buktinya kalau jilbab ini masalah furu'iyah? Bilangnya lah sama aku, ya kan? Itu karena kamu kurang baca. Coba kamu baca kitab ulama, pasti kamu tahu kalau ulama berbeda pendapat, kata dia. Aku tanya lah, kitab apa, kata bilang kayak gitu kan. Katanya baca itu kitab Bidayatul Mujtahid. Dibilangnya kayak gitu kan. Download lah kitab itu tadi. Download lah, beli aku nggak bisa. Itu ku download, ku baca. Memang betul ulama berbeda pendapat, tapi mereka berbeda pendapat mana batasan-batasan aurat. Mereka bukan berbeda pendapat tentang hukum jilbab, ya kan? Jadi aku bilang lagi gitu sama ibu itu, bu, di kitab itu nggak ada aku lihat yang berbeda orang itu, nggak ada aku lihat orang itu berbeda pendapat masalah hukumnya. Berbeda pendapat orang itu mana batasan jilbab, mana lah ibu bilang itu ulama berbeda pendapat. Terdiam dia, hilang dia. Nah, selesailah masalah itu tadi kan, karena dia udah nggak dibalasnya lagi, aku udah selesai. Sekarang yang menjadi masalah poin atasnya apa? Dimana itu perusahaan menetapkan sebuah aturan yang melarang hak beragama kan kayak gitu kan. Pertama, perusahaan memang boleh menetapkan aturan baju dinas itu boleh, sah saja. Cuman perusahaan nggak boleh dia menetapkan aturan perusahaan yang melanggar hak asasi manusia. Dalam hal ini, dalam kasus rumah sakit ini kemarin yang sempat viral ini kemarin, dalam hal ini hak beragama. Nggak boleh perusahaan membuat peraturan seperti itu. Kenapa? Karena dia bertentangan dengan undang-undang. Undang-undang kita mengatakan setiap warga negara itu berhak menjalankan agama. Dalam artian, kalau ada pakaian-pakaian perintah dalam agamanya itu, ya berhak dia memakai itu. Perusahaan nggak berhak membuat peraturan yang membuat dia itu meninggalkan perintah agama, itu nggak berhak. Contoh misalnya perusahaan itu buat baju dinas yang baju dinas kalian semuanya itu warnanya biru, boleh dia buat kayak gitu. Modelnya kayak gini boleh, asal itu tidak melanggar batasan. Maksudnya ya modelnya itu batik katanya, ya kan? Atau modelnya itu kemeja, ya sah-sah aja boleh sebenarnya. Cuman jangan pula modelnya itu ya harus membuat seseorang itu melepas jilbabnya, itu nggak boleh. Boleh perusahaan membuat itu tadi, ya yang nggak boleh adalah membatasi hak asasi itu tadi, ya kan. Itu kan sama aja kayak gini. Kalau misalnya kita bahas, ada perusahaan katanya semua pegawai itu makan di perusahaan ini katanya. Rupanya lauk pegawainya itu dibelinya yang haram-haram, yang nggak boleh, kan nggak boleh. Ya sah-sah aja dia bilang perusahaannya itu dapat makan apa segala macam, oke baiklah dia kan gitu kan. Tapi rupanya makanan itu yang dibelinya haram, kan nggak boleh. Ya sama, sah-sah aja perusahaan itu buat baju dinas. Tapi jangan pula baju dinasnya itu jadi melanggar hak beragama, itu nggak boleh. Itu. Kemudian balik lagi ke masalah influencer itu tadi, orang-orang kayak gini kan banyak kali di zaman sekarang. Kalau kita kumpul orang itu dalam stadion, nggak cukup stadion itu untuk nampung orang itu. Banyak kali orang itu. Maka kita pun sebagai umat Islam, maka kita harus belajar tentang agama kita. Ketika orang-orang yang menebar syubhat kayak influencer ini tadi atau yang sejenisnya menebar syubhat tentang agama kita, kita tahu, oh ini salah, ini nggak betul, kan kayak gitu kan. Jangan sampai kalau misalnya orang-orang kayak gini menebar syubhat ya gitu, masalah itulah jilbab itu katanya, ini masalah cabang, nggak penting-penting kali kok katanya, ya kita temakan, oh ya betul lah, ya udahlah, nggak penting kok. Jangan, ya belajar kita. Sama satu lagi, ya terhadap orang-orang kayak gitu, kita ini hati-hati, ikut aja apa kata ulama,
Ya, kita ikuti aja apa kata ulama-ulama kita yang lurus. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.